Halo, ketemu lagi sama gue di masih di sini di tenda ini, masih seru-seruan bareng teman-teman. Kebetulan malam ini, iya, mungkin kita mau ini aja kali ya, eh, mengisi waktu sebelum tidur. Kita ngobrol-ngobrol santai santai-santai aja lah ya, nggak usah yang terlalu berat. Kalau berdasarkan eh, beberapa waktu belakangan ini, ya itu banyak banget kita lihat uh, apa namanya bencana, gunung meletus lah kan, beberapa gunung tuh beberapa minggu ke belakang kan ada banyak berita tersebar tuh kan, gunung meletus, erupsi dan segala macam. Mungkin bencana-bencana lain juga. Terakhir kemarin di Sumatera Barat yang Marapi. erupsi Marapi ya. Betul. Ya terakhir kemarin di situ kan. Apa? Itu gimana ya sebenarnya, apa? Kita tuh udah punya alat yang canggih nggak sih untuk mengetahui gunung itu ini sebentar lagi akan meletus nih. Jadi pendaki nggak boleh naik. Itu sebenarnya ada nggak sih? Itu kan pengalaman nih naik gunung. Gue sebagai pemula nih biar nggak salah gitu loh. Tiba-tiba gue pengen naik di gunung aja, tau-tau meletus lah di sana, habis lah semua. Itu ada nggak sih sebenarnya? Sebenarnya jadi gini, yang pasti kalau gunung akan erupsi itu pasti ada tanda-tanda. Ya, Oke. tanda-tanda itu pasti ada, harusnya ada. Hmm. Pasti ada dan harusnya ada, dan petugas setempat itu harus tahu gitu. Sehingga bisa mengantisipasi hal-hal yang eh, apa yang tidak diinginkan lah ya. Maksudnya gitu kan, harus harus mengantisipasi karena gini, eh, secara alamiah pasti ada tandanya. Dan tanda itu juga harus dibuat oleh manusia gitu. Karena tidak semua orang mungkin memahami. Jadi manusia harus ngebuat, setelah si petugas-petugas ini kan pasti harus tahu dong tanda-tanda secara Iya, alami atau secara secara, nah itu juga mereka juga harus sudah waspada. Tapi kalau alatnya ada nggak Ada, tanda-tanda itu? ada harusnya. Nah, Kalau yang seismograf itu kan ada setelah kejadian, ya kan? Begitu kejadian tuh bergerak tuh seismograf. Nah, tapi kalau tanda-tanda itu ada nggak gitu? Kayak misalnya kalau tanda alami kan jelas ada kan, misalnya turunnya hewan-hewan ya, atau terbangnya tiba-tiba kawanan burung terbang. Itu ya, sih gue lihat di film. Maksudnya itu kan ada tuh ya, betul. tanda-tanda alami itu ada, cuman kita tinggal pelajari aja. Nah, cuman yang berkaitan dengan alat nih, alat kayak seismograf. Seismograf itu kan benar nggak sih namanya seismograf? Seismograf itu yang mengukur apa, ada grafik-grafik Ya inilah apa namanya, pengukur kedalaman gempa vulkanologi, itu, ya alat-alat pokoknya, vulkanologi lah. ya pokoknya kayak kayak gitulah. Ada nggak sih? Harusnya sih ada ya, karena biasanya kan kalau kita perhatiin kan gunung itu kan ketika mau erupsi erupsi itu kan, erupsi besar biasanya sebelumnya ada erupsi, erupsi kecil ya. Iya. Itu kan kelihatan pasti di grafiknya Oh, oke, tuh. itu jadi tanda Iya, sebenarnya. itu tanda, artinya sudah ya gue nggak tahu ya secara secara keilmuannya seperti apa, tapi harusnya secara orang awam sih, ketika kita dihadapkan dengan alat seismograf itu, ketika kita lihat itu kan kita pasti akan Hmm. bertanya ini, loh ini kok getarannya beda gitu, terus pasti kan dia ada tempo kan, Ada ada kenaikan. ya, itu kan kelihatan, harusnya Iya, harusnya iya, ya, iya. harusnya mungkin bisa terdetek sejak dini gitu sebelum ada kejadian. Jadi ya mungkin pendaki-pendaki bisa diedukasi untuk nggak naik gunung itu dulu, karena memang atau statusnya dinaikin ya kan, karena Tapi waktu itu meletus apa Marapi ya, Marapi Marapi di Sumatera Barat. Lo udah pernah naikin gunung itu nggak? belum. Belum di Sumatera Barat ya. Heeh. Oke, 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 oke. Cuman yang agak bingung gini, kemarin itu waktu kejadian kejadian Marapi itu gue nggak ngelihat informasi dimanapun kalau sudah ada tanda-tanda Peringatan. peringatan ataupun tanda-tanda alam yang mungkin terekspos.
Nggak tahu Oh, ya, gue yakin sih sebenarnya ada. heeh. Karena kalau dari cerita-cerita si korban itu kan kalau nggak salah sempat ada binatang juga pada turun. Mhm. Ada sempat di dalam cerita mereka korban-korban itulah. Oh, Sempat gue oke. dengar beritanya tuh ada mereka melihat binatang-binatang turun gitu, walaupun mungkin sekedar monyet atau apa itu turun. Tapi setidaknya mereka sudah beranjak turun itu kan sudah Mmm, itu ya. mmm. Nah itu Ya tanda-tanda. tapi Tapi ya siapa yang tahu gitu kalau monyet iya, itu ternyata ya dia cuma yang pengen pulang ke rumah gitu. iya, Orang namanya monyet ya, loncat sana loncat sini. Beda halnya kalau misalnya, eee gajah yang udah turun ke rumah penduduk, harimau sampai ke rumah ya penduduk. Tapi kalau monyet kan, emang apalagi binatangnya dilihatnya pas lagi di gunung kan, emang dia habitatnya di situ gitu iya, loh. betul betul. Agak susah juga ya kalau Agak susah. kita oh Berpatokan sama satu binatang aja. yes gitu. Gitu. Oke Terus oke oke. kalau kalau setahu gua tuh ini kan Marapi kemarin, gua nggak tahu ya di Marapi itu apakah ada, harusnya ada sih alat alat deteknya harusnya ada di apa badan yang berwenang lah ngurusin gitu-gituan ya vulkanologi itu. Mmm, Kalau setahu gua kalau di Merapi, Merapi yang di Jawa Tengah, di oh oke, Jawa Timur, gua heeh. pernah naik sana. Merapinya Mbah Merijan? Ya, Heeh. waktu dulu tahun berapa lupa. Oh udah pernah ke sana? Pernah Pernah itu kalau naikin nggak juga? salah 99 apa 2001 lupa. Gila. Itu di puncaknya itu, dan itu memang gunung-gunung yang memang benar-benar diawasin ketat gitu ya. Jadi memang dan di puncaknya itu yang agak aneh itu ada kabel. Untuk ngukur Mungkin ya untuk pokoknya alat suntik itulah nggak ngerti lah. Suntik gunung itu ah, kan ada disuntik tuh kayak dari oke, bmkg itulah. mhm, Itu ada banyak bukan ada, banyak di puncak dari jadi waktu itu naik dari Selo ketemu di pos terakhir Pasar Bubrah ke atas itu udah batu semua. Dan itu begitu mau sampai puncak itu dari Pasar Bubrah mau sampai puncak itu kalau nggak itu udah banyak kabel-kabel. oh, Kabel dan itu gue ngerasa sih itu ada aliran listriknya ya. Karena kenapa? Saat itu gue pegang korek nih, korek mmm, api. mmm, Itu kan ada besi-besinya. mmm, Itu nyetrum, jret, jret, kayak kita apa sih? oh Karena nyamber gitu ya? iya ada kayak baterai. Jadi kalau jangan kan korek itu logam ya, jelas ya. Mmm, Batu deh. Kita pegang batu itu ada rasanya. Jret, jret. Jadi kalau mau oh megang oke, sesuatu, jangan tanggung-tanggung, jangan dikit-dikit dikit-dikit gitu. oh, Jadi sekalian tekep gitu, itu malah nggak apa-apa. Itu yang mhm, pertama, gue ngerasa itu ada di situ medan listriknya besar banget gitu. mmm, Waktu itu kan rambut masih panjang kebetulan. Itu mmm, diri-diri. oh ya? Kayak kalau inget nggak kalau Iya kita kayak waktu kayak di SD? film-film lah, atau apa yang Enggak. penggaris diginiin cik 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 Iya cik, iya iya. gitu kan Heeh, gitu-gitu ada kan? ada kayak ada medan magnet di situ. Nah itu ya Mmm, walaupun nggak diri semua, cuman satu helai itu diri gitu mmm, banyak. Lah, kok begini ya? Ya udah ya, tapi nggak terlalu lama waktu itu di situ. mungkin itu ada pembangkit, listrik kayak geotermal gitu, apa, pembangkit listrik, panas bumi, ada nggak sih? Mungkin nggak tahu juga sih. Mmm, Bisa jadi nggak ngerti juga sih. mhm mhm Tapi mhm yang jelas di situ mhm. ada banyak banget kabel. Itu gua yang dirasain saat itu adalah gua ngerasain ada aliran listrik lah, ada arus arus medan magnetik lah di situ. Oke. Kencang tuh rasanya. Ya udah, tapi nggak lama di situ foto-foto di puncak Garuda turun di situ. Nggak mau lama Kemarin di situ. yang di Marapi, Sumatera Barat, korbannya berapa? Berapa ya? Lebih dari 5 kan? Lebih banyak, Banyak ya? banyak, banyak. Lupa gue berapa tuh. Dan rata-rata pendaki semua ya? Iya. Bukan maksudnya gue sih jujur nggak ngikutin ya, maksudnya, eee, apakah ada warga juga di Oh warga sana? nggak ada pendaki. Pendaki semua Iya, ya? iya. Berarti kan memang kejadiannya di atas tuh, kalau mungkin kalau warga banyaknya di kaki gunung ya? Betul. Aktivitasnya di kaki kalau Oke warga bilang. Itu di atas. oke. Itu lumayan serem juga sih. Selain oke, ini selain selain, Marapi. Merapi ya, selain Marapi kemarin, yang heboh juga tuh kan, apa, Semeru. Oh Sinabung, Sinabung waktu itu yang waktu ya kan, beberapa tahun lalu ya. Sinabung, ada Merapi yang di Jogja, ada ya itu Iya. kan besar banget sampai sampai Ada yang warga kena di kaki gunung juga kan kena terdampak kan gitu. Semeru. Ya Semeru juga, terus mana lagi sih, yang memang kan yang gue bingung nih ya, yang gue bingung
kita ini kan dulu nih persepsi orang nih ya, persepsi Mm-mm. orang. Zaman waktu kira-kira tahun 90-an lah, tahun 90-an tuh orang masih mikir, wah Jepang tuh mereka tuh negara yang kuat, mereka tuh bisa maju karena negaranya itu dikelilingi oleh gunung-gunung berapi yang bisa gempa setiap saat, apalah segala macam gitu ya. Sehingga mereka berpikir untuk Mereka maju, untuk berinovasi ya. berinovasi, mempersiapkan diri segala macam lah gitu. Iya. Tapi alasan utamanya mereka tuh karena alamnya ekstrim gitu loh. Dari Iya. alamnya ekstrim mereka bisa maju. Nah, kesininya tahun 2000-an ternyata Jepang tuh nggak ada apa-apanya. Bener gak sih? Karena ternyata Indonesia itu adalah Ring of Fire. Iya, betul. Julukan Ring of Fire dari ujung Sumatera sampai ujungnya Indonesia Timur. Pulau Jawa nyambung lagi ke Indonesia Timur itu gugusan gunung-gunung berapi sebenarnya. Betul. Nah, berarti kan persepsi itu salah sebenarnya kan. Itu kayak yang alam yang ekstrim itu salah. Kalau mengenai warganya yang bisa beradaptasi itu betul Betul gitu loh. ya. Betul, tapi mereka bisa beradaptasi karena alamnya yang ekstrim itu yang nggak benar kan. Ya. Ternyata Indonesia lebih ekstrim. Nah, masalahnya adalah ini kita negara ekstrim ya. Hmm. Belakangan ini bukan negara ekstrim, maksudnya alamnya ekstrim. Hmm. Alamnya dikelilingi gunung-gunung berapi gitu. Tapi kenapa belakangan ini orang banyak banget pengen naik gunung? Aneh juga ya. Maksudnya Ya. bukan aneh ya, agak-agak lo ekstrim tapi lo pengen naik gunung gitu. Nah. Sebenarnya ini orang Indonesia kayaknya nggak ada takut-takutnya. Iya, iya dong ya kan? Iya, Iya enggak. dong. Eh, lo bayangin kalau kayaknya yang penikmat gunung juga nggak di negara lain nggak sebanyak kita deh kayaknya. Iya nggak sih? Lu Iya, pernah iya, pernah baca artikel-artikel nggak sih iya, di iya, iya. sana tuh? Misal tiba-tiba misalnya oke lah misalnya di Amerika ada gitu, tapi bisa sampai kayak pasar nggak sih di sana? Hmm, Kalau di Cina, setahu gua, kalau yang agak yang rame itu Cina justru kayaknya ya ada ya. Cina, India tuh gue pernah lihat tuh orang di yang video-video. ke Nepal tuh rame. Oh iya, kalau Nepal kan apa? Jelas ya center of influence-nya para Mountain. pendaki ya Ya, gitu kan. Orang influence banget tuh pengen naik Everest kan, paling nggak cuman jejekin di base camp Everest. Everest Base Camp lah cukup lah gitu kan, tapi itu aja udah gila kan, udah berapa hari perjalanan tuh Mm-mm. ya kan. Nah gue pernah lihat juga tuh di Instagram atau di India bisa. Lu pernah lihat gak sih yang tangga vertikal gitu orang India sampai antri-antri gitu di Mm-mm. India apa di Bangladesh apa di Kashmir gitulah pokoknya negara-negara perbatasan antara Cina dan itulah pokoknya. Mm. Cina pun begitu gitu yang sampai ya lagi hype-hype-nya gitu Mm. kayak gitu ya. Ada juga ternyata ya Ada, selain Indonesia gitu. ada, tetap ada. Eh, Cuman ya apa ya? Yang disayangkan itu adalah ya enggak gini sih maksudnya. Dengan semakin banyaknya orang naik gunung nih belakang-belakangan ini nggak nggak salah juga gitu karena mereka juga kan namanya orang rasa pengen tahu tinggi ya gitu nggak kan salah, emang nggak gak ada yang salah. nggak ada salah cuman cuman agak sedikit kurangnya dibekali dengan eh, ilmu pengetahuannya maksudnya Apa jadi tuh? ya maksudnya ilmu pengetahuan dalam arti ya lu harus sadarin di mana lu lingkungan lu saat lu di gunung tuh sangat berbeda jauh dengan pada saat lu kota gitu kan itu sih dan dengan perbedaan lingkungan ini artinya akan ada perbedaan perilaku yang harus diterapin juga gitu kan Hmm. iya dong iya Ya. kan nah itu kan eh, nah terus selain itu juga kan pengetahuannya juga minimal ada lah dasar-dasarnya supaya hmm. eh, pertama punya rasa memiliki juga kitanya terus kalau terjadi apa-apa kita tahu apa yang harus kita lakukan Oke. gitu. Kayak misalnya contohnya
apa sih kalau naik gunung tuh harus nyiapin apa sih gitu kan, Iya, gitu betul kan. betul. Jangan 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 disamain kayak naik gunung kayak mau jalan-jalan ke taman safari gitu, Iya, nggak betul gitu juga kamu, gitu betul. kan maksudnya Iya kan. iya iya. Kayak gunung itu dingin jadi harus bawa jaket. Gunung Hmm, itu menanjak capek jadi pakai harus sepatu lah yang prepare, gitu-gitu ya kan. betul, harus latihan fisik. Nah, capek berarti harus latihan fisik, pernapasannya juga yang benar gitu. Mhm. Terus misalnya, gunung itu, nanti kan dia aktivitas outdoor, nanti hujan ya bawa jas hujan gitu Betul. kan. Ya ya ya. Kalau nginep berarti harus bawa tenda yang mumpuni gitu, Iya nggak asal tenda ya. iya. Jadi harus tenda yang bener-bener, apa namanya, ya bisa ngejagain lo dari hujan dan panas, Mmm, gitu. mhm. Iya 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 iya. Jadi lu pun naik, eee, experience yang didapat juga pasti akan fun gitu, Mmm, karena persiapannya matang. Memang berat, jujur berat, maksudnya secara beban berat. mmm, Tapi kalau prinsip gue sih nggak apa-apa gue bawa berat, bebannya berat, tapi pada saat gue di atas gunung, gue tidak sengsara dan gue tidak mmm, nyusahin orang. Itu prinsipnya safety, itu, ya safety first. prinsipnya itu kalau gue. Oke Ya oke. kalau memang merasa berat, ya zaman sekarang apalagi sekarang udah semakin banyak pendaki, semakin banyak permintaan, maka ada banyak penawaran juga ya. Sekarang di Mmm, base camp pendakian di Gunung Malapun kayaknya jasa porter udah nggak, bukan sesuatu hal yang asing deh. Jadi kalau mmm. memang itu Kalau nggak bisa, kuat, betul, jujur gitu, ya udah jangan dipaksain, jangan sampai nanti nyusahin teman-teman yang lain. betul, Lebih baik jujur, kayak misalnya nggak kuat, ya udah istirahat gitu, jangan lo paksain pengen, keren-kerenan ya, betul, betul. pengen keren-kerenan lo segala macem, ya jadinya lo sakit, lo pingsan, malah nyusahin banyak orang gitu. Nyusahin diri sendiri, nyusahin banyak Jadi orang. nggak lucu lah Mhm. gitu. Terus apalagi ya, sampah ya. Sampah, sampah juga Noh, tuh satu hal gue yang, prihatin banget tuh kalau soal satu hal sampah yang di gunung tuh. apa sih istilahnya, dari dulu sampai sekarang tuh nggak pernah ketemu ujungnya. Selalu sampah selalu menjadi masalah nomor satu Di mana-mana. di mana-mana. Ini kan gini ya, eee, gue juga ya mungkin beda ya sama penyok gue, sekarang ini kan, lagi ikut penyok nih, ikut acaranya penyok lagi naik Cara gunung. gue. Lagi ngikutin hobinya dia naik gunung. Sebenarnya gue nggak terlalu gimana-gimana naik gunung, gue suka tapi nggak gimana-gimana lah, gue cuma, eee, lihat view-nya bagus. Kalau gue sebenarnya lebih suka itu main di air gitu, main ke curug-curug, ke pulau segala macam. Itu juga sama persoalannya, sampah. Ya, Sampah, pengen gaya-gayaan masak Indomie gitu. Oke, bungkus Indominya lo bawa, bungkus bumbunya lo buang. Puntung rokok lo ngerokok. Kalau lo ngerokoknya yang kretek, oke, it's fine. Walaupun udara sekitar kita yang udah sejuk, lo cemari dengan asap lo kan. Nah, paling bahaya ini lo filternya lo, mana-mana, teng 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 gitu, ya kan. Terus macam-macam lah sampah. Sebaiknya itu dihindari. Lo bawa pulang lagi, lo tanggung jawab gitu loh. Kalau gunung ini jelek, alam ini jelek, ya kita-kita juga yang nggak bisa nikmatin gitu loh. anak cucu ya. Iya, nggak sampai anak cucu ini malah. Orang kita pergi tahun ini, tahun depan kita datang, kita coba ya ninggalin sampah masih ada sama kita di situ. Masih. Masih ada sama kita di situ. Ya yang bersihin siapa ya? Akhirnya kan ya porter 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 yang ada di sini gitu. Mereka nggak digaji untuk bersihin sampah lu gitu. Itu tuh yang paling disayangin gitu, tercemar gitu. Lo cakep-cakep pas di foto lihat ada sampah. Apalah, sampah apalah. Nggak di gunung, di curug, di pantai, di pulau Ya, Indonesia tuh. sampahnya kesadaran ya, sebenarnya kesadaran. Kesadaran. Kesadaran masyarakatnya akan kebersihan aja sih kalau Kebersihan. menurut gue yang masih kurang. Iya.
Ya sebenarnya tugas bersama, bukan cuma tugas pemerintah atau tugas suatu instansi atau badan apapun, tapi ya Benar. menjadi tugas bersama sih sebenarnya. Sebenarnya diawali dari diri sendiri dulu sih Iya. startnya. Kalau gua gitu sih, minimal gua sendiri minimal nggak nyampah, minimal Hmm, itu. Kalau ya, gue ya. minimal buat buat apa? Gue ngerokok, rokok untungnya nggak gue buang sembarangan. Gue taruh plastik atau gue kantongin. Gue makan permen bungkusnya nggak gue buang, gue kantongin. Ya banyak ya Setuju. cara-cara lain yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri dulu. Hmm. Itu aja sih kalau dari gue. Gue rasa kalau semua orang sudah bisa menyadari hal itu bareng-bareng, dimulai dari diri sendiri, gue rasa harusnya penurunan angka sampah Harusnya sampah sih sampah 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 menurun ini ya. harusnya menurun ya. Sampah dibawa turun lagi ke bawah, karena di bawah kan di base camp juga nyediain penampungan sampah pendaki pasti, Ya. ya kan? Di bawah aja turun ke bawah. Iya, aduh, bener-bener deh. Udah gitu ya. Nih, tujuan utama. Kenapa gue pegang sendok ya? Tujuan utama, tujuan utama kita pengen jalan-jalan ke alam gitu ya. Kita ini kan pengen menikmati alamnya gitu ya. Betul. Iya kan? Iya dong. Gitu. Betul. Betul banget. Ini jangan dirusak sama yang kayak misalnya tiba-tiba lo bawa pengeras suara, Oh tape, iya, itu bawa gitar, bawa sound system gede-gedean, terus apa segala macem. Lu kalau kayak gitu di rumah aja cuy. iya Kita bener. di sini pengen dengerin suara Suara burung, jangkrik. suara jangkrik gitu loh. Terus kita ngobrol di tengah alam gini gitu. Ya. Lu bawa musik bakal apaan? Nggak nyambung, asli. Asli nggak nyambung, norak. Ya iya, Menurut gua sih gitu. itu kan jadinya ini juga apa namanya pencemaran Suara suara. ya, Suara. aneh gitu. Lu Kasihan habitat binatang yang nggak terbiasa dengar suara musik-musik lu itu, mereka dipaksa harus dengar, dan mungkin karena mereka itu sesuatu yang asing buat mereka, ya bisa jadi mereka kabur dari tempatnya. exactly. Kasihan. Benar, benar. Kasihan si binatang ini. Kasihan habitat yang ada di sini lah maksudnya. Lu bawa gitar ngapain, mau ngamen di gunung? Lu bawa sound system. Nggak ada yang nggak ada yang tertarik juga lu bawa gituan gitu loh. Nggak keren juga. Nggak keren, ngapain sih? Ya walaupun gua juga dulu gitu-gitu juga sih dulu, tapi setelah gua mikir-mikir norak banget gue gitu. Kalau gue inget dulu gitu, gue pernah ya dulu zaman kuliah dulu kan, Ya semua ada masanya ya. gitulah. Tapi setelah kita tahu, nah mumpung belum terlambat buat temen-temen yang menyadari ini lebih awal, itu much better ya gitu, nggak akan lebih baik gitu. Enak kan sepi-sepi gitu. Gitu loh Ya, maksudnya. ya kalau mau rame mah di rumah aja. Gak Jadi usah kesini-sini. ya, Itu nah sih. kita dari bencana jadi kemana-mana ya. Jadi bencana yang ada di gunung. Ya apa namanya, karena Ternyata yang gitu-gitu juga menimbulkan bencana gitu. betul, Maksudnya bencana itu kan gini, bencana itu kan kalau buat itu buat kan orang kalau sekitar. kalau yang tadi kita bahas di awal itu mengenai gunung berapi dan erupsi dan segala macam, itu kan bencana yang disebabkan oleh alam. Tapi bencana itu kan ada juga yang disebabkan oleh diri kita sendiri. Penyebabnya kita sendiri. Banyak, banyak Yes. banget. Banyak banget Yes. ya, banyak kayak orang tersesat, orang hipotermia dan segala macam. Oh, Penyakit-penyakit mountain sickness itu kan banyak ya, penyebab mountain dari diri, sickness. diri sendiri. Oh, istilahnya gitu. Mountain sickness. Ya, penyakit ketinggian lah. Nah, penyakit ketinggian yang ada di gunung lah. Hmm, banyak banyak Apaan aja banget. tuh? Ya ada banyak, ada yang paling sering terjadi hypothermia. Hipotermia, kedinginan ya. Ya kehilangan suhu panas tubuh. Suhu panas tubuh. Terus Kedinginan. ada Oke. frostbite. Apa? Frostbite. Frostbite itu apa? Frostbite itu biasanya penyakit tapi dia jaringan-jaringan kulit kita tuh mati. Udah mati. Mati Jadi karena pembuluh saking darah ya. ya karena saking dinginnya, dan itu harus diamputasi di tempat. Tapi biasanya Itu itu kejadian di gunung-gunung es sih. gunung-gunung es ya. Makanya kalau sering merhatiin di video-video atau di film-film, pendaki-pendaki gunung es itu pasti hampir rata-rata ada aja pasti jarinya yang hilang. Pasti ada, dan pendek-pendek gitu jadinya. Ya karena dipotong, mau nggak mau. Itu kalau nggak ngejalar. Tuh. Itu salah satu. Terus ada banyak sih, ada istilahnya apa ya? Halusinasi.
ya Hmm. kan? Harus dikasih Banyak tuh kan yang orang tiba-tiba halusinasi, apa, mhm. Oh disesatkan, iya, terus heeh. apa, itu kan, eee, mikirnya mistis mistis segala macem, Iya padahal betul. kan itu lu kehilangan kesadaran diri, secara ilmiah nih ya, secara ilmiah terlepas dari itu yang gitu-gitu, ternyata itu lu, kayak lu ternyata dehidrasi, Mhm, nah lu hilang deh tuh kesadaran diri lu pengen jalan tiba-tiba ke sana ke sini. Dan lo juga nggak fokus, gue juga tadi sempet sih gitu ya, gue fokusnya ngeliat ke bawah aja gue, nggak ngeliat ke depan gitu. Tiba-tiba, tadi kan gue sempet jalan sendiri, mhm, tiba-tiba gue kok belok ke sini gitu loh. mhm, Pas gue untuk kok jalannya rada beda gitu. Ternyata pas gue lihat ke depan ada cabang yang begini gitu loh. mmm, Nah itu kan orang kan banyak, dia jalan sendiri, jalan aja, tiba-tiba ngikutin, ternyata tuh jalan begini dan lo nggak sadar kalau lo tuh salah jalan gitu. iya, Tersesatlah di situ, lo nggak punya, pengetahuan tentang, kompas gitu, arah peta mata kompas, angin gitu, lo harus kemana. Nah, iya. Ya itu sih banyak faktor, maksudnya, itu kan juga mmm, bencana ya, bencana buat dia iya, sendiri gitu kan, bencana juga yang iya, disebabkan dari faktor manusianya sendiri. Selain itu mmm, juga faktor, iya tadi ilmu pengetahuan, terus perbekalan juga harus menjadi salah satu faktor penting juga untuk bisa, mhm, apa namanya, untuk bisa nyelamatin lu juga dari bencana-bencana yang harusnya nggak perlu terjadi. mhm Itu mhm banyak sih kalau mau dibahas mengenai hal itu banyak banget mhm, dan panjang pasti waktunya. kita bahas lain waktu ya. Boleh, boleh, boleh tuh seru tuh kayaknya tuh ngebahas itu. Pengalaman-pengalaman itu ya, apa yang pernah kita alamin. Betul, boleh Mhm. sharing-sharing pengalaman, boleh nanti kita cerita-cerita lagi di lain waktu. Apa namanya? Buat teman-teman yang punya pengalaman naik gunung, yang tidak mengenakan, bisa komen. Ya, Ya, ditunggu oke komennya. Ya, oke. oke. Dah. Dah.